Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kepada kami Praktikum Biokimia Klinik 2, kelompok 1. Nah, di sini kami akan menjelaskan percobaan dari isolasi DNA dari buah pisang. Kami yaitu ada Umi Fitria, ada Raffi Mariska, ada Karosa Sana, dan saya sendiri Zuzila. Baiklah, di sini pokok bahasan yang kami akan bahas yaitu mengenai pendahuluan, prinsip dasar, hasil praktikum, pembahasan, serta kesimpulan. DNA merupakan salah satu tahap penting dalam kegiatan berbasis molekuler. Dibutuhkan DNA dengan kualitas yang baik untuk berbagai kegiatan seperti pemanfaatan marker molekuler, pembuatan pustaka genom, hingga sequencing. Nah, permasalahan utama yang sering muncul di dalam proses isolasi DNA tanaman adalah kehadiran senyawa-senyawa kontaminan pada sampel yang diisolasi, seperti senyawa polisakarida, senyawa polifenol, protein, RNA, dan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tubuh A memiliki struktur milinatutas ganda antiparalel dengan komponen-komponennya, yaitu gula pentosa atau deoksiribosa, gugus fosfat, dan pasangan basa. Pasangan basa pada DNA itu terdiri atas dua macam, yaitu basa purin dan pirimidin. Basa purin terdiri atas adenin dan guanin yang memiliki struktur cincin ganda, sedangkan basa pirimidin itu terdiri atas sitosin dan timin yang memiliki struktur cincin tunggal. Ya, dalam isolasi DNA ada tiga, yakni penghancuran atau lisis, ekstraksi atau pemisahan DNA dari bahan padat seperti selulosa dan protein, serta pemurnian DNA. Pertama dalam isolasi DNA adalah proses perusakan atau penghancuran membran dan dinding sel untuk memecah sel dan mengeluarkan isi sel. Tahap ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu cara fisik seperti menggerus sampel dengan menggunakan mortar dan pestle dalam nitrogen cair, atau cara kimiawi maupun enzimatik. Penghancuran dengan menggunakan kimiawi, misalnya dengan menggunakan deterjen yang dapat melarutkan lipid pada membran sel sehingga terjadi destabilisasi membran sel, dan cara enzimatik seperti menggunakan proteinase untuk melisiskan membran serta mendegradasi protein globular maupun rantai polipeptida dalam komponen sel. Untuk reagen yang digunakan selain fenol, dapat pula digunakan campuran fenol dan kloroform atau campuran fenol, kloroform, dan isoamil alkohol untuk mendenaturasi protein setelah proses ekstraksi. Dapat dipegankan melalui presipitasi dengan menggunakan etanol dan isopropanol. Kedua senyawa tersebut akan mempresipitasi DNA pada fase aqueous sehingga DNA menggumpal, membentuk struktur fiber dan terbentuk pelet setelah dilakukan sentrifugasi. Nah, setelah didapatkan pelet DNA, dilakukan pelarutan DNA dengan menggunakan buffer TE atau H2O setelah pelet terlebih dahulu dikeringkan. Isolasi DNA, praktikum biokimia 2. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu alat, ada wadah, sendok, saringan, dan bahan ada air 110 ml, sabun cuci piring, garam halus, dan satu buah pisang. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, masukkan sabun cuci piring ke dalam gelas yang berisi air. Ambil 1 sendok garam, masukkan ke dalam gelas yang berisi air dan sabun cuci piring tadi. Aduk hingga homogen. Selanjutnya, potong pisang menjadi 2 bagian. Kupas pisang. Masukkan pisang yang telah dikupas tadi ke dalam plastik clip dan tutup rapat plastik clip
pisang yang di dalam plastik klip hingga halus dengan sempurna. Baiklah, ini adalah pisang yang telah halus dalam plastik klip. Selanjutnya buka plastik klip. Saring menggunakan penyaring ke dalam wadah. Ini adalah filtrat dari pisang tadi. Baiklah, selanjutnya masukkan alkohol ke dalam freezer untuk mendinginkannya. Tunggu beberapa menit. Ambil alkohol dari freezer dan masukkan ke dalam filtrat yang telah dibuat tadi. Tunggu hingga 5 menit, lalu amati. Perubahan yang terjadi yaitu terlihat bahwa di atas filtrat ini ada DNA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari uji isolasi DNA. Berikut gambar di atas adalah hasil dari isolasi DNA. Nah, warnanya yaitu hijau kekeruhan dan terdapat banyak benang seperti benang-benang yang menggumpal dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, pengisolasian DNA ini menggunakan garam dapur dengan tujuan untuk mematikan DNA. Dan penambahan alkohol pada permukaan larutan bertujuan untuk melakukan persipitasi sehingga DNA yang telah terkumpul tadi mampu memisah dari larutan dan terbentuklah lapisan-lapisan yang dapat diidentifikasi unsur-unsurnya. Praktikum percobaan kali ini mengenai isolasi DNA. Bahan yang digunakan yaitu antara lain pisang sebagai bahan sampel. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengupas satu buah pisang ambon yang telah tersedia, lalu menaruh sebagian buah pisang tadi ke dalam plastik dan melumatnya hingga halus. Saat penghancuran terjadi pelepasan senyawa polifenol dan polisakarida. Nah, langkah yang kedua yaitu meletakkan pisang yang telah lembut tadi ke dalam wadah dan menambahkan larutan garam serta sabun cair. Tujuan penambahan ini adalah untuk memecah membran plasma dan dinding sel serta membran inti pada sel. Setelah semua larutan tadi homogen, ditambahkan etanol dingin secukupnya. Tujuannya adalah presipitasi DNA, yaitu memisahkan segala materi yang ada dengan DNA sehingga DNA dapat naik karena massa jenis DNA lebih kecil daripada materi lain dengan penambahan etanol ini. Selanjutnya, saat penghancuran terjadi pelepasan senyawa polifenol dan polisakarida. Nah, polifenol yang teroksidasi akan terikat kovalen dengan DNA, sedang polisakarida mengalami kopresipitasi dengan asam nukleat dengan penambahan alkohol, terbentuk matriks seperti lem. Hal ini menyebabkan DNA kental. Semakin halus, maka DNA yang akan diekstrak pun akan lebih mudah. Begitu juga sebaliknya. Penghalusan yang terlalu berlebihan dan terlalu lama juga dapat mengakibatkan sel dalam dan DNA rusak. Semakin basah sabun juga, maka kekuatannya untuk memecah membran yang ada pada sel pun makin besar, sehingga jumlahnya perlu dibatasi. Untuk kekuatan pengadukan, jika pengadukan dilakukan terlalu cepat dan menimbulkan massa yang banyak, maka itu akan dapat menghambat proses filtrasi. Garam memegang peranan penting yaitu untuk menghilangkan protein dan karbohidrat karena garam dapat menyebabkan kedua terpresipitasi dan bersama-sama dengan deterjen. Keduanya berfungsi seperti halnya lysine buffer. Pengisolasian DNA menggunakan garam dapur dengan tujuan untuk memekatkan DNA. Penambahan etanol pada lapisan atas sampel sehingga terjadi presipitasi DNA pada pembatasan kedua larutan. Nah, alkohol dingin
yang kita gunakan itu berfungsi untuk pengikatan strain DNA yang telah terkumpul karena pemekatan oleh garam. Karena kerapatan alkohol lebih kecil dibandingkan kerapatan air, maka alkohol akan berada di bagian atas larutan pada tabung reaksi. Strain-strain DNA yang terikat oleh alkohol akan nampak sebagai benang-benang putih yang terapung di atas filtrat. Isolasi DNA pada praktikum kali ini. Nah, yang pertama itu proses isolasi DNA terdiri dari penghancuran atau lisis, ekstraksi atau pemisahan DNA dari bahan padat seperti selulosa dan protein, serta pemurnian DNA. Yang kedua, hasil isolasi DNA ditandai dengan terbentuknya serat di atas filtrat yang sudah ditambahkan etanol. Ketiga, larutan etanol dingin digunakan untuk mempresipitasi asam nukleat polimerik dengan baik. Keempat, larutan garam dan sabun untuk memecah membran dan dinding sel serta membran inti supaya materi dalam sel dapat keluar. Yang kelima, semakin basah sabun yang digunakan, maka kekuatannya untuk memecah membran yang ada pada sel pun semakin besar.